Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita memasuki bulan Maria, bulan Mei yang telah dinobatkan oleh gereja. Maka saya mengucapkan selamat memasuki bulan Maria untuk kita. Semoga Bunda Maria senantiasa mendoakan kita kepada Yesus agar Yesus memberikan perlindungan dan menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Dan kita juga mari Bapak Ibu berdevosi kepada Bunda Maria selama bulan-bulan Mei ini. Kita mendedikasikan bulan Mei ini untuk devosi kepada Bunda Maria. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bermenung pada hari ini, malam ini, sebelum kita beristirahat, meletakkan dan merebahkan tubuh kita di tempat tidur. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang mau kita renungkan pada malam hari ini diambil dari bacaan pertama pada hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20. Sekali lagi, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai 20. Itu bacaan pertama hari ini. Bacaan Injil hari ini masih berbicara tentang roti hidup. Yesus mengatakan bahwa di dalam Injil, Yesus mengatakan bahwa siapa yang memakan dagingku, meminum darahku, aku akan tinggal bersama dengan dia dan dia akan ada dan tinggal bersamaku. Artinya tubuh dan darah Kristus menjadi syarat agar kita bisa berdiam diri, bersatu, bersekutu, menyatu dengan dirinya, dengan Yesus Kristus sendiri. Tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu pada malam hari ini untuk bermenung tentang bacaan pertama ini. Bacaan pertama ini berkisah tentang pertobatan Saulus. Kita tahu Saulus itu akan menjadi Paulus setelah bertobat nanti. Jadi awalnya nama Paulus itu sebenarnya Saulus. Tetapi setelah dia bertobat, namanya berubah menjadi Paulus. Nah, Saulus artinya sebelum bertobat, dia adalah seorang yang anti-Kristus, yang menolak Kristus dan para pengikutnya. Jadi Saulus ini mengejar dan menganiaya para pengikut Kristus, membunuh para pengikut Kristus. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik yang hendak mencari para pengikut Kristus untuk dianiaya dan dibunuh, nah Saulus mendengar suara dari Yesus, panggilan untuk bertobat. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi di dalam bab 9 ini jelas dikatakan bahwa itu adalah Yesus yang bertanya kepada Paulus mengapa ia menganiaya para murid Yesus. Nah, orang-orang yang ada di sekitar Saulus pada waktu itu juga mendengar suara itu. Dan dikatakan dalam bacaan ini, itu adalah suara Yesus yang memanggil Saulus untuk bertobat. Nah, kalau kita menyiapkan kitab suci dan membaca sendiri bab 9 ayat 1 sampai 20 ini, kita akan sangat mengerti betul, sangat paham betul bagaimana proses pertobatan Saulus. Nah, menarik bahwa pada saat itu juga setelah mendengar suara itu, nah Saulus
menjadi tidak dapat melihat, buta, seolah-olah kelopak matanya ada yang menghalangi. Jadi dia tidak bisa melihat apapun, katanya. Lamanya 3 hari 3 malam. Nah, kalau Yesus selama 3 hari 3 malam di dalam kubur, lalu bangkit dari antara orang mati dan menunjukkan keallahannya, bahwa dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa. Paulus 3 hari 3 malam tidak dapat melihat, itu juga merupakan simbol kuburan seperti yang dialami oleh Yesus. Artinya apa? Selama 3 hari 3 malam itu Paulus berada dalam kegelapan dosa untuk memurnikan dirinya. Jadi dia dari orang jahat tidak langsung menjadi orang baik bertobat, tetapi ada proses pemurnian, purifikasi. Itulah yang 3 hari 3 malam itu, di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan bantuan orang lain untuk memberi makan. Jadi Paulus itu mengalami masa pemurnian diri selama 3 hari 3 malam. Jadi pada saat itulah kita simbolkan sebagai pertobatan Paulus untuk beralih dari kehidupan yang brutal, menganiaya orang-orang Kristen, ke menjadi saksi dan pewarta Kristus. Pada ayat 20 nanti dikatakan bahwa dia mengakui Yesus sebagai putra Allah. Dia mengakui Yesus sebagai Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau kita renungkan dari bacaan ini? Yang pertama, Yesus tidak melihat dosa-dosa orang untuk memakainya menjadi pewartanya. Kalau itu terjadi kehendaknya, maka akan terjadi. Kalau itu terjadi atas pilihannya, maka akan terjadi. Paulus sebagai seorang penganiaya dipanggil dan dipilih oleh Kristus menjadi rasulnya, menjadi pewarta. Bahkan tulisan Paulus lah paling banyak dalam kitab suci Perjanjian Baru ini. Sementara dia adalah rasul yang boleh dikatakan dipilih Yesus setelah Yesus bangkit, bukan rasul yang bersama-sama dengan Yesus dalam pewartaannya. Justru Pauluslah yang paling banyak menulis dan bersaksi tentang dia, tentang Yesus Kristus yang bangkit kepada orang-orang. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga dalam kecenderungan kemanusiaan kita yang negatif berpikir bahwa saya ini seperti Saulus, tetapi saya telah bertobat, saya telah dipanggil oleh Tuhan, saya mau mengubah diri saya menjadi orang-orang pilihannya, menjadi orang-orang yang bersaksi tentang Dia, menjadi orang-orang yang mau menjadi perpanjangan tangan Dia dalam setiap perjalanan hidup saya, dan mau bersaksi kepada sesama bahwa Yesus Kristus itu adalah Putra Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mengajak Bapak Ibu, sekarang adalah hari Jumat, itu berarti 3 hari dihitung dari sekarang akan hari Minggu, hari kebangkitan Kristus. Mari kita memurnikan hati dan budi kita. Kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita dan dalam doa keluarga, agar hati dan budi kita sungguh-sungguh dibersihkan oleh
Yesus Kristus, dan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang menjadi orang-orang yang menjadi pewarta kasih Allah kepada sesama kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita melanjutkan permenungan kita ini, dan kita akhiri seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dengan menyerahkan diri kepada Tuhan, ibadat kompletorium. Tapi mari kita menyapa saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahun pada hari ini. Selamat hari ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan budi kita menyerahkan diri kita ke pangkuan Allah yang Maha Kuasa, agar kita diberikan istirahat yang aman dan nyaman pada malam hari ini. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Jatuh sudah malam hari, semoga kami Kau lindungi. Ya Bapa Maha Kuasa, supaya aman sentosa. Jauhkan impian suram, singkirkan khayalan malam, kurniakan istirahat, agar sehat walafiat. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, sekarang serta selalu. Amin. Siang malam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah penyelamatku, siang malam aku berseru kepadamu. Semoga doaku sampai ke hadirat-Mu.
dengarkanlah jeritan tangisku. Sebab hatiku tersesak, kesusahan bertimbun-timbun, dan hidupku mendekati ambang maut. Aku dianggap sudah turun ke liang kubur, seperti orang yang kehilangan hayat. Di alam mautlah kediamanku, seperti orang yang mati terbunuh, aku berbaring dalam kubur. Seperti orang yang tidak lagi engkau ingat, terpisah dari cintamu. Engkau campakkan daku ke lubang terdalam, ke tubir yang gelap gulita. Aku tertindih oleh amarahmu, dan keberanganmu melumpuhkan daku. Handai taulanku engkau jauhkan daripadaku, kau jadikan daku haram bagi mereka. Aku terkurung tak dapat lolos, mataku kabur tersesat derita. Sehari-hari aku berseru kepadamu ya Tuhan, kepadamu kutadahkan tanganku. Adakah engkau berkarya bagi orang mati? Masakan arwah bangkit untuk memuji engkau? Adakah kasihmu dikisahkan dalam kubur, dan kesetiaanmu di daerah kebinasaan? Adakah karyamu yang agung dikenal dalam kegelapan, dan keadilanmu di tempat tiada ingatan? Namun aku ya Tuhan, aku berseru kepadamu. Pagi-pagi doaku membubung kehadiranmu. Mengapa engkau menolak aku ya Tuhan? Mengapa menyembunyikan wajahmu daripadaku? Sedari masa mudaku aku malang dan terancam maut. Aku menanggung kemurkaanmu dan merana. Banjir keberanganmu melanda aku. Kedahsyatan amarahmu membinasakan daku. Aku seperti dikepung ombak terus menerus. Makin lama aku makin terdesak. Kaum kerabatku engkau jauhkan daripadaku. Tinggal kegelapanlah yang menemani aku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Siang malam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Bacaan singkat diambil dari kitab Yeremia bab 14 ayat 9. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan dengan namamu kami telah diberkati. Janganlah tinggalkan kami ya Tuhan Allah kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Ke dalam tanganmu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku, ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku.
kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjaga. Lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami setia kepada Putra-Mu yang telah wafat dan dimakamkan, sehingga kami bangkit bersama Dia dan hidup sebagai manusia baru. Sebab Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang kita kasihi yang kita kasihi, mereka yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya, terutama para medis yang sedang berjuang untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyembuhkan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Dan istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadat penutup malam
atau kompletorium kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat beristirahat untuk kita semua. Semoga kita beristirahat dengan nyaman dan besok dapat bangun kembali dengan semangat baru, menikmati hari yang baru yang dianugerahkan Allah kepada kita. Tuhan memberkati. Terima kasih.